Ya, buat saya ini. Woi. Woi. Keringat ini nggak kerasa. Kalau keringat. Ini apa sakit? Sakit itu. Oh. Apa itu mas? Kenapa saya itu mas? Mana? Darah enggak lancar nih sakit, peredaran darah. Mas, kurang olahraga kita ini. Ini mas, ini yang anu Gitu. Iya, bisa di bawah. lutut yang anu ki Sakit itu. lutut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama kami Budi Waspada. Oke sahabat YouTube, dimanapun saja Anda berada, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu, amin. Oke, itulah tentunya ya harapan kita semua. Semoga kita selalu diberikan kekuatan, kesehatan, dan limpahan rezeki, amin ya rabbal alamin. Oke, ini sahabat, kami lagi terapi ya, lagi terapi pasien, yaitu pijat badan capek ya. Nah, di sini badan kalau capek, maka kalau dipijat itu sakit ya. Kenapa sakit? Karena peredaran darah atau darah itu mengendap. Akibat darah itu mengendap, maka terjadilah di sekitar yang mengendap darah yang mengendap itu daging menggumpal ya dan keras, sehingga dipijat itu terasa sakit ya. Begitulah kalau darah mengendap, aliran darah lancar ya. Nah, mengakibatkan di area daging itu keras ya. Nah, di sekitar yang keras-keras itu titik saraf kalau dipijat menjadi sakit ya. Itu yang terjadi. Namun jika aliran darah atau peredaran darah lancar, maka kalau dipijat itu hambar, tidak ada rasanya. Nah, kalau ingin sehat, makanya darah harus lancar ya. Peredaran darah harus lancar, darah harus normal ya, stabil gitu ya. Peredaran darah lancar, hormon stabil, maka badan itu akan terasa ringan, enak, dan segar, bugar. Maka bagi siapa saja yang mengalami lemah, lesu, ngantuk itu ya, ngantuk terus, hawanya ngantuk terus, ingin tidur, maka segeralah pijat ya, untuk memperlancar peredaran darah agar kita selalu sehat ya, selalu sehat ya. Kalau darah itu lancar, itu maka akan sehat dan bugar. Nah, pijat badan capek itu enak ya. Kalau sudah dipijat itu enak ya, dari yang awalnya capek, lesu ya, pegel linu-linu, namun setelah dipijat akan terasa rileks gitu ya, enak plong gitu ya. Maka bagi siapa saja yang mengalami badan itu pegel-pegel gitu ya, pegel-pegel kayak remuk gitu rasanya ya, badan pegel-pegel kayak remuk, itu perlu pijatan ya, pijatan dan terapi titik-titik aliran darah ya, titik-titik saraf pada peredaran darah atau aliran darah, agar darah itu menjadi lancar dan stabil ya.
Ya, untuk memperlancarkan darah, peredaran darah itu banyak macam ya. Yaitu pertama pijat, kedua itu minum jamu juga bisa. Minum jamu itu memperlancar darah juga ya, minum jamu itu ya. Satu pijat, terus minum jamu, terus bekam juga itu rahasia-rahasia sehat ya. Nah, yang harus kita rutin ya, artinya rutin tuh selalu kita menggunakannya atau memilih salah satu. Nah, itu semua tergantung dari pilihan masing-masing ya, mau pijat, mau bekam, mau minum jamu, itu tergantung pilihan masing-masing ya, setiap individu gitu. Jadi tujuan minum jamu juga bisa memperlancar peredaran darah ya, minum jamu. Apalagi bagi yang suka minum jamu pahit ya, jamu yang pahit kayak jamu godok ya, atau jamu rebus itu yang super pahit, itu bagus untuk kesehatan. Nah, itu di situ bisa memperlancar darah ya, minum jamu pahit, pijat atau bekam gitu ya. Nah, ini saya masih mencari titik-titik area yang darah menggumpal atau darah mengendap ya, di sini yang perlu dilemaskan atau biar tidak tegang gitu intinya ya. Nah, ini saya cari-cari. Nah, kalau sudah ketemu di mana area-area yang darah mengendap itu, maka kita harus pijat atau kita urut ya. Kalau pertama kena yang bagian tebal atau area daging keras, kalau dipijat tuh orang teriak ya, kesakitan. Dan kalau sudah diulang-ulang maka akan reda ya, sakit itu akan reda dan menghilang. Ini seperti tadi awal pertama itu area daging untuk mengeras, maka si pasien itu berteriak dan sangat kesakitan ya. Namun kalau sudah dipijat-pijat, diurut terus akan reda dan menghilang rasa sakit tersebut. Kenapa? Karena pada area daging yang mengendap itu sudah pulih dan normal kembali peredaran darahnya ya, sehingga sudah reda dan menghilang rasa sakitnya. Nah, lakukan pijat ini dari telapak kaki sampai paha ya, dari telapak kaki sampai paha diterapi dan diurut. Nah, lalu kalau sudah satu kaki, kembali ke kaki yang satunya. Kalau pertama kaki kiri, lalu kemudian kaki kanannya ya, dengan lakukan dengan cara yang sama dan durasi yang sama. Nah, kalau sudah kedua kaki dipijat diurut, lalu kita naik ke bagian pinggang sampai bahu ya, sampai punggung, leher dan kepala. Begitulah caranya ya, tata caranya pijat dari mulai pertama sampai akhir. Nah, kalau sudah diurut, selesai semua, terakhir duduk lalu pijat bagian leher dan kepala. Maka pijat selesai pas durasi 1 jam gitu ya teman-teman ya. Ya, ini saya masih sementara mijat bagian paha samping ya. Ini juga sakit sekali nih karena pahanya tegang dan mengeras ototnya sehingga sakit ya.
telapak kaki ya, di telapak kaki jangan lupa, bagian salur kencing, kandung kencing, hormon, dan jangan lupa tumit kakinya dan jari-jari kaki ya, dipijat satu persatu ya jari-jarinya. Oke teman-teman, kiranya video ini cukup sampai di sini, dan seakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa untuk memberikan like, dan bila perlu di share ya ke teman-teman atau ke keluarga gitu ya. Dan bagi siapa saja yang baru menemukan channel ini, sudilah kiranya untuk mensubscribe, karena satu subscribe dari Anda sangat berarti buat kelangsungan channel kami ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak ya yang sudah nonton sampai akhir video ya. Saya ucapkan terima kasih dan terima kasih. Dan jangan bosan-bosan ya untuk menonton seputar pijat yang kami lakukan ya. Oke, nantikan video selanjutnya ya, tentunya di tema dan judul yang berbeda. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Oke.